Halo semuanya, jadi di video aku kali ini aku bakalan sharing ke kalian mengenai tradisi kelahiran, balita, remaja, dewasa, hingga kematian yang ada di daerah aku. Nah, by the way, untuk tradisi anak-anak dan juga lansia itu tidak terdapat di daerah aku. Jadi jangan lupa nonton videonya sampai akhir ya. Di Desa Culik yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, terdapat beberapa tradisi atau upacara penting yang dilakukan saat anak baru lahir. Yang pertama ada menanam ari-ari. Menanam ari-ari ketika bayi baru lahir menurut Desa Adat Culik, saat bayi lahir ke dunia, ia lahir bersama 4 saudara lainnya, antara lain air ketuban, ari-ari, darah, dan lamas atau lemak. Proses ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada bayi, memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan keterhubungan mereka dengan leluhur serta alam. Yang kedua adalah upacara kepuspungsen atau kepuspusar. Adalah ritual yang dilakukan ketika tali pusar bayi sudah terlepas. Upacara ini memiliki makna penting dalam kehidupan bayi karena menandai peralihan dari masa pasca kelahiran menuju fase pertumbuhan berikutnya, di mana bayi mulai dianggap lebih siap untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kepuspungser atau kepuspusar juga mencerminkan hubungan erat antara kehidupan manusia dengan alam serta leluhur, di mana orang tua dan keluarga besar berdoa agar si bayi mendapatkan bimbingan serta berkah dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga yaitu upacara 12 hari. Pada upacara ini, 4 saudara yang mengikuti sejak lahir berganti nama, antara lain air ketuban menjadi Agapati, darah menjadi Mrajapati, lamas menjadi Banaspati, dan ari-ari menjadi Banaspati Raja. Upacara ini juga bertujuan membersihkan pekarangan rumah. Nah, yang keempat yaitu upacara tutuk kambuhan. Upacara tutuk kambuhan dilaksanakan ketika bayi sudah berumur abulan pitung dina atau 42 hari. Upacara ini bertujuan untuk pembersihan lahir batin si bayi dan orang tuanya. Selain itu, harapan lainnya pada upacara ini agar bayi bisa kuat dari pengaruh-pengaruh negatif. Ini merupakan ciri-ciri seorang bayi baru lahir. Selanjutnya pada tahap balita. Pada tahap balita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di Desa Adat Culik memiliki tradisi khas dalam tahap perkembangan balita. Yang pertama, 3 bulanan. Upacara nelu bulanin dilakukan ketika bayi berusia 3 bulan kalender Bali. Upacara nelu bulanin juga bermakna sebagai rasa syukur sekaligus memohon perlindungan kepada Tuhan agar bayi dijaga dari pengaruh-pengaruh panca indera, terutama pengaruh negatif. Jujur ngeleng kanthi siksigen jane suat monto jening malu mengeleng mai pake. Selanjutnya yaitu upacara otonan atau 6 bulanan. Otonan merupakan peringatan hari kelahiran yang dirayakan ketika bayi berusia 210 hari atau 6 bulan kalender Bali. Makna utamanya adalah untuk membersihkan dan menyucikan anak dari pengaruh-pengaruh buruk
serta mempererat hubungan dengan leluhur dan alam semesta. Ini juga merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang diberikan. Tahap remaja. Yang pertama yaitu upacara Raja Swala dan Raja Singa. Makna utama dari upacara ini adalah menandakan bahwa anak tersebut sudah mulai dewasa, siap untuk mempelajari dan melaksanakan ajaran agama Hindu secara lebih mendalam, serta mulai memiliki tanggung jawab sebagai individu yang lebih matang di masyarakat. Ini juga merupakan bentuk syukur kepada Tuhan atas pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk selanjutnya yaitu ada upacara potong gigi atau metatah. Dalam agama Hindu adalah ritual yang melambangkan pengendalian diri dan kedewasaan. Upacara ini dilakukan ketika seseorang menginjak usia remaja atau dewasa, dan bertujuan untuk menghilangkan 6 sifat buruk manusia, yang dikenal dengan satripu. Dengan memotong sedikit bagian dari taring gigi, simbolis dari sifat-sifat negatif tersebut, upacara ini menandai transisi seseorang dari masa remaja menuju kedewasaan, sehingga siap untuk menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab. Ini merupakan ciri-ciri pada masa remaja. Tahap selanjutnya yaitu pada masa dewasa. Setelah seseorang melewati masa remaja, tahap berikutnya menuju kedewasaan adalah pernikahan atau pawiwahan. Pawiwahan dianggap sebagai salah satu dari 4 catur asrama, yaitu 4 tahapan kehidupan menurut ajaran agama Hindu. Adapun makna dari upacara pawiwahan yaitu penyatuan suci, dengan 2 jiwa dalam ikatan yang dianggap suci dan diberkati oleh Tuhan. Ini mencerminkan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan yang saling melengkapi. Selanjutnya, pawiwahan juga bermakna pembentukan keluarga baru, yang merupakan fondasi penting dalam kehidupan sosial dan spiritual. Keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai agama, tradisi, dan etika diwariskan kepada generasi berikutnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri pada masa dewasa. Selanjutnya ada upacara akhir kehidupan. Nah, pada tahap akhir kehidupan di Desa Culi di Dadi Tangkas Kori Agung memiliki sebuah tradisi, yaitu tradisi ngaben. Upacara ngaben memiliki makna khusus yang berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Upacara ini merupakan bagian dari sistem keagamaan. Berikut adalah beberapa makna utama dari ngaben di desa ini. Yang pertama, pembersihan dan pembebasan roh. Ngaben dianggap sebagai proses pembersihan jiwa dari ikatan duniawi dan membantu roh untuk mencapai moksa atau pembebasan dari siklus reinkarnasi. Yang kedua yaitu penghormatan terhadap almarhum. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terakhir yang dilakukan dengan penuh hikmat untuk menghargai kehidupan dan jasa almarhum. Yang ketiga yaitu keharmonisan sosial. Ngaben melibatkan seluruh komunitas sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap keluarga yang berduka. Ini memperkuat ikatan sosial di desa. Dan yang keempat ada warisan budaya. Upacara ini juga mencerminkan keunikan budaya atau desa adat Culi dengan ritual dan simbol yang mungkin berbeda dari desa lain di Bali. Ini merupakan ciri-ciri dari akhir kehidupan.